pas setannya ngeliat tuh dia kayak temen sohib gue nih, atau nggak kayak kok lebih serem daripada gue yang takut gitu. Besti. Bibirnya kenapa kayak gitu? Ya alergi udang. Jangan lama-lama ya. Masih takut kamu? Kuntilanak asli. Ini mah kuntilanak bopeng kayak kau ini. Takut dia bertawa. Barbie. Anjing, hantu gasing. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Bulan April 2026 ini ada 13 film Indonesia yang tayang di bioskop. Salah satunya adalah Tiba-Tiba Setan. Saya hari ini ditemani salah satu bintang film Tiba-Tiba Setan, ada Naura Nurkolilah Hakim. Hey! By the way, Naura maaf banget, Hakim. nama aku tuh Naura Kalilah Hakim. Aku nggak tahu kenapa disamain Nurkolilah. Sumpah, wartawan. Salah. Ternyata Nama salah aku semua. adalah Naura Kalilah Hakim. Diulang. Kita Naura Hakim sambut aja. Naura Hakim. tapi emang banyakan di dunia maya muncul nama Nurkolilah. Iya, itu aku bingung banget. Dari mana Kayak itu entah, Nurkolilah? nama aku tuh Naura Kalilah Hakim. Terus Kuliahnya di Atmajaya. Di Atmajaya, benar. Tapi pas aku liat Nurkolilah ini nama siapa Kerjaannya itu warganet Nurkolilah? ini. Jadi Pak Sobat TK udah direvisi ya nama. Iya, namanya Naura Kalilah Hakim. Kalilah Hakim. Terima kasih. Ya begitulah kira-kira Sobat TK. Jadi Sobat TK kalau minggu depan meluangkan waktu ke bioskop, ada Naura di film Tiba-Tiba Setan. Pertanyaan pertama Naura, jadi di film ke-13 nih katanya Sobat TK. Udah banyak pertimbangannya apa itu akhirnya terima tawaran. Kata Lolo nih, kalau Lolo itu salah satu bintang juga di Tiba-Tiba Setan Sobat TK selain Oki Rengga. Kalau nggak ada Naura Hakim, Jadi tiba-tiba doang. bukan judul filmnya jadi tiba-tiba Tiba-Tiba doang, bukan Tiba-Tiba Setan. Naura boleh cerita Cerita yang mana dulu nih? soal Narsih. Narsih. Oke. Hai semuanya, aku kenalin diri lagi ya. Nama aku Naura Kalilah Hakim. Tapi dipanggilnya Naura Hakim aja. Jadi di film Tiba-Tiba Setan yang akan tayang 16 April 2026 ini, aku tuh berperan sebagai Narsih, Kak. Itu aku jadi setan. Benar ya? Makanya kata kalau misalkan nggak ada aku, jadi namanya tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba setan. Gitu. Jadi Kenapa Naura ambil apa sih menariknya Narsih itu menurutmu? karena aku tuh dari awal aku pengen banget Kak masuk komedi horor. Gitu kayak cuman banyak banget casting director para casting tuh bilang kalau misalkan muka aku terlalu antagonis. Iya. Terlalu antagonis antara. Tapi looknya model banget loh. Nah, Model banget. Sama kayak siapa Mas anaknya Ratih Sang kemarin? Lupa. Itu juga modelnya. model. Tapi sekarang juga main film. Lanjut. Iya, terus pas aku ditawarin komedi horor, aku seneng dong. Aku kayak yes. Belum pernah sebelumnya. Belum. Okay. Pas aku ngeliat karakter jadi setan. Udah seneng tuh kayak gue akhirnya bisa komedi nih. Ternyata jadi setan. Harapannya apa sebenarnya? Harapan awalnya apa? Apa awal tuh? Pengennya tuh apa? Ini mungkin aku pikir tuh kayak setannya tuh yang setan yang komedi juga. Gitu loh. Cuman ya setan bener-bener setan gitu. Cuman kenapa aku tertarik karena pertama direkturnya yaitu Etienne Cesar. Terus yang kedua pas Mas aku Isi tahu ya? iya Mas Isi. Terus pas aku tahu pemain-pemainnya siapa, aku kayak kok keren-keren semua karena yang senior semua kan gitu. Oke Rengga lah, Lolox, Poppy Sofia, Riza Nangit, Tante Ginting, Ratu Felicia. Jadi aku kayak gimana caranya mesti keterima nih kayak gitu. Terus juga aku mikir Loh kamu tuh juga nama besar loh Narsih. Nama besar film kan udah banyak juga gitu. Jangan terus bisa ketemu sama aktor-aktor besar. Kamu juga besar loh hari ini. Amin. Misalkan mereka tuh lebih senior gitu. Jadi kayak pas aku tahu aku ngerasa kayak mesti keterima nih gimana pun caranya, aku mesti bener-bener kayak semaksimal mungkin gitu karena
aku udah diceritain, terus aku juga suka ceritanya. Terus bahkan aku tuh casting awalnya karakter Narsi manusia, yaitu yang marah-marah. Pas ya, Pas looknya dapet ya. look dapet gitu. Terus sampai akhirnya aku keterima. Terus Mas Isi bilang ke aku kalau misalkan muka aku nih bisa jadi sadis, bisa juga melankolis, karena si Narsi ini tuh sebenarnya bukan yang setan jahat, itu setan baik gitu. Jadi dia dipanggil sama si Oki sama Lolox ini Rambo dan Bonar. Jadi bukan setan yang mengganggu atau apa, cuma lebih ke setan yang hilang arah aja gitu. Naura Hakim tuh masih perlu casdir, sutradara, produser tuh untuk casting. Tetap perlu. Masih Naura Hakim tuh masih di casting. Nah, karena aku kayak sempat ada beberapa film yang dibilang nggak perlu casting, malah aku yang minta. Aku minta kayak, peran? Enggak, bukan. Aku minta untuk aku casting. Oh, oke. Gitu, jadi kayak misalkan ini nggak perlu pakai casting gitu. Terus kalau misalkan kayak aku lagi ketemu in real life gitu ya, sekarang ini nggak perlu casting, kita cuma mau ngobrolin aja tentang perannya. Aku tuh bahkan minta casting. Oke. Karena Kenapa? Karena menurut aku kayak nggak tahu, mungkin karena aku tuh dari kecil udah jadi model kan. Jadi kayak aku tuh masih berpikir bahwa aku di dunia perfilman tuh, meskipun alhamdulillah project aku sudah lumayan banyak, aku ngerasa tuh kayak aku tuh masih bener-bener merintis banget di sini gitu. Mungkin karena peran aku ngerasa peran aku tuh banyak antagonis kan, kayak banyak banget peran yang aku pengen coba tapi belum, kayak contohnya untuk komedi atau enggak kayak film action atau apa gitu. Jadi aku tuh biasanya yang kak castingin aja nggak apa-apa gitu. Terus kayak nggak perlu casting, kita udah ngelihat film kamu atau series kamu, nggak apa-apa kak, casting aja. Terus mereka kayak hah, iya udah deh casting. Karena menurut aku jadi kayak aku juga udah tahu salah satu scene seperti apa. Terus aku juga pengen pihak mereka tuh 100% sure kayak oh oke, yaudah ini udah bener nih gitu. Karena aku takutnya kayak mereka nggak perlu aku casting, takutnya ternyata nggak cocok atau apa gitu. Jadi aku kayak pengen mereka tuh 100% sure, memastikan juga gitu. Harus siap kecewa berarti. Siap kecewa. Kalau casting, misalnya nih nggak casting, kita udah lost aja nih, dapet peran A. Tiba-tiba kita minta casting, ternyata nggak dapet gitu loh, Naura. Kan kita harus siap kecewa juga kan? Iya. Karena menurut aku kayak kalau misalkan casting tuh memang harus siap kecewa sih. Gitu kayak yang penting kita udah mencoba semaksimal mungkin untuk menjadi karakter itu. Karena menurut aku casting tuh sebenarnya susah banget sih kak. Karena kalau casting kan cuma kayak kamera, ruangan putih, udah kayak kita harus memainkan imajinasi kita. Menurut aku casting tuh susah banget. Itu nggak ada skenario ya? Skenarionya ada. Kita dikasih. Cuman kayak itu menurut aku tuh sumpah casting tuh susah banget, karena kayak imajinasi kita mesti main. Karena kalau misalkan kita di set kan kayak ya udah jelas kan, jadi kayak kita juga udah kebawa amal suasananya gitu, jadi enak juga, kita bisa membayangkan gitu. Maksudnya kayak gak perlu membayangkan, cuman udah karena kita udah dapet perannya ya. Iya, kalau misalkan casting kita kayak harus membayangkan kayak di ruangan ini bentukannya apa, aku harus kemana, ini gitu. Waktu Narsi, apa yang Naura Hakim lakukan saat casting? Jadi untungnya casting directornya tuh aku pernah kerja bareng gitu. Jadi pas aku datang di film sebelumnya di atau film series? sebelumnya film apa series itu aku terus dikasih tahu kan, iya Narsi tuh gini gitu. Terus udah karena aku casting, terus aku sampai kayak kak, kalau misalkan menurut kakak aku ada yang kurang, kamu bilang aja kak, kita ulang lagi aja. Terus sampai kayak menurut kamu oh ini udah oke nih gitu. Terus ternyata dari request-nya Kak Isi tuh butuh sosok setan ini tuh model. Setan tapi model. Jadi dia butuh. Jadi harus tinggi mungkin. Looknya harus tinggi. Jadi dia butuh katanya yang sosok model dan very flexible. Gitu. Dan sedangkan aku kan juga nari dan aku juga boxing kan. Balet juga ya? Aku balet juga. Balet itu dalam rangka film atau emang pengen balet? Karena aku jadi ada gerakan Naura Hakim tuh yang develop mas?
Namanya Luis luar biasa ya. Tahu-tahuan. Yang Tapi gimana? ginjit begini ya. Ayo gini. Tahu-tahuan dia. Gitu, jadi pas aku casting tuh casting jadi 2 kan, Narsih menjadi manusia sama pas Narsih jadi setan. Itu langsung dapet Narsih berarti ya? Langsung. Saat casting langsung Narsih? Langsung Narsih. Okay. Gitu, langsung Narsih. Terus aku casting jadi manusia yang tadi aku bilang yang galak, yang berantem-beranteman gitu. Terus pas yang jadi setan, aku awalnya takut tuh kayak jadi setan gimana ya gitu kan. Maksudnya kayak aku sebelumnya pernah jadi setan, cuman dipucetin doang gitu. Dan sedangkan ini dia bilang kayak improve. Hah, aku bingung dong ya, improve jadi setan maksudnya gimana, kayak apa yang harus aku lakukan. Karena menurut aku setan kan banyak tipenya kan, kayak apakah mau aku teriak atau mau cuman aku ketawa atau aku melotot doang atau apa gitu. Saya bilang improve aja, aku udah kayak bingung lagi ini gimana gitu. Terus ingat aku kayak aku nunduk gitu, terus kayak ngeliat, terus aku ketawa gitu. Terus aku kayak tiba-tiba ketawa jadi kayak ketawa kayak ini gue bingung lagi ini. Ketawa apa? Kuntilanak begitu maksudnya? Iya, karena aku bingung kayak disuruh improve gitu kan. Kayak improve, ya setan ini kayak gimana? Karena kayak awal tuh belum tahu Narsih ini mau dijadiin setan seperti apa. Cuma tahu kayak disuruhnya tuh ya setan yang untuk model. Tapi waktu casting itu dikasih gambar nggak kira-kira karakter Narsih itu kayak apa gitu? Udah dapat gambarannya belum? Belum lagi. Sama sekali? Belum. Kayak dia cuma bilang tuh awalnya kayak Evil Dead doang. Kayak gitu. Terus jadi sampai kita harus mikir sendiri tuh kan? Iya. Itu terus kayak pas aku tahu keterima, aku seneng banget. Terus akhirnya udah pas aku itu tadi akhirnya plong ya. Jadi diuji, kita casting diuji, ternyata cocok, kita seneng, tambah seneng ya. Iya, seneng banget. Gitu ya. Sumpah, aku Di balik kecewanya itu dari satu sisi kecewa, tapi kalau udah mantep dapet tuh plong tuh bener. Lalu terus udah sampai akhirnya pas aku reading pertama, aku langsung nanya, Narsih nih tipe setan seperti apa? Terus akhirnya dikasih tahu gitu. Ya Narsih paling bentukannya itu yang kayak yang Evil Dead gitu, yang kayak gitu. Bukan yang setan yang kuntilanak, susur ngesot, pocong gitu-gitu, enggak. Terus kalau itu kan lebih mudah kita belajarnya kan? Iya. Ada gambaran karakter itu sebelumnya kan, gitu lebih mudah. Jadi kan? Narsih ini benar-benar kayak bukan setan pada umumnya aja, jujur gitu. Dan yang lucunya itu aku riset Narsih itu tuh sama Kak Isi kan. Aku nanya ke dia kayak cara jalan Narsih gimana, terus cara dia ngomong gimana, karena Narsih itu cuma ada 1 kata doang yang dikeluarin Kak, tapi itu ada 2 selama syuting. Cuman ngomong itu, cuman ngomong 1 kata. Tapi ini yang Narsih setan ya. Narsih setan cuma 1 kata doang. Tapi eskalasinya beda-beda, levelnya beda-beda. Tiap scene tuh beda-beda gitu. Kayak misalkan aku ngomong lapar gitu. Kayak lapar. Kayak gitu. Itu tuh beda-beda semua. Terus abis itu kayak cara jalan gampang ya? Dialognya cuma 1 ya? Dialognya cuma 1. Cuman susah banget sih jadi Narsih tuh, karena kayak cara jalan dia beda. Terus aku tuh sempet nanya juga ke Kak Isi kayak Narsih ini kalau misalkan mau melakukan sesuatu atau apa nih, kayak apakah dia kayak cepet apa lama gitu. Terus dia bilang lambat. Oke, lambatnya segimana? Karena kayak menurut aku lambat kan ada beda-beda, karena ada yang kayak lambat gini atau enggak kayak cuman gini atau enggak bener-bener yang pelan gitu. Jadi kayak risetan Narsih tuh ya seperti itu. Bahkan menurut aku kayak ekspresinya tuh nggak terlalu challenging buat aku, tapi cara gerak-geriknya Narsih, dari cara dia puter balik lah, cara dia ngeliat, terus dari cara dia ngomong. Terus ada kayak satu scene dimana ini adalah scene tersusah aku, yaitu bayangin aku dipakein sling, tapi slingnya tuh di sini. Jadi kayak aku di tembok. Aku di tembok. Maksudnya nempel gitu? Nempel di tembok kayak Spiderman. Kalau Spiderman kan begini. Aku begini. Belakangi tembok ya? Iya, gitu. Jadi itu nggak ada perekat atau tumpuan sama sekali. Jadi gantung nggak berarti ya? Aku ngegantung pakai kuku aku. Itu sakit banget. Untungnya kuku aku panjang. Jadi bisa nempel? Nah itu, aku mesti pakai kuku aku. Jadi aku mikir kayak
core aku tuh mesti aku mainin Ah. banget, karena kayak selinga pun juga tidak membantu sama sekali, karena selinga tuh membantu kayak cuman untuk aku Bergerak ya, pas saat bergerak itu biasanya. jujur enggak, Oh. dia tuh cuman selinga tuh sebenarnya kepake kalau misalkan aku kayak lagi diem doang gitu, aku bisa melayang. Cuman masalah ternyata itu tuh aku tidak melayang gitu, jadi kayak aku misalnya nemplok di tembok kayak begini, aku nemplok di tembok terus dengan kayak kaki aku ngangkang gitu, nahannya tuh pakai ini aku apa, pakai kuku aku, Iya, kok bisa ya? aku begini aja. Sementara nggak ada alas bawahnya kan nggak ada kan? Nggak ada, itu nggak ada tumpuan sama sekali, itu nggak ada glue, misal nggak ada lem sama sekali atau perekat sedihnya atau apa tuh nggak ada sama sekali. Terus awalnya aku mikir kayak oh oke, ini masih bisa nih, selingnya kayak masih bisa membantu karena aku minta untuk kru untuk stuntnya untuk nahan terus biar aku nggak jatuh gitu. Aku bilang kayak boleh nggak, ini banyak banget orang jadi nahan aku gitu, karena kalau misalkan kayak cuma beberapa orang doang takut aku Pasti, jatuh gitu. turun. Oke, udah ditahan, aku udah kayak ini pegal banget, sakit banget. Tiba-tiba aku dengar arahan, oke Narsi loncat. Loncat, aku maksudnya aku pikir kayak oh ya dia loncat gini, oke gampang. Ternyata enggak Kak, ternyata loncat adalah, jadi bentukan aku kan misalkan kayak mana kayak gini nih. Aku loncat, yang dimaksud adalah loncatnya cuma gini doang, tuk. Tapi kaki aku harus tetap nempel. Bingung nggak? Itu kaki aku sampai berdarah. Karena aku jatuh kayak ke sela-sela yang bisa buat kasur kan, ada kayak apa namanya? Busa. Bukan apa? busa, apa sih namanya kalau misalkan yang buat di kasur? Kayak ini kasur, Per, terus gitu. ada papan Papan, kasur. Kaki aku tuh jatuh mulu di situ, itu take berkali-kali. Berulang-ulang. Terus sebenarnya ada body double-nya. Ada body double-nya, terus dari Kak Isi bilang kalau misalkan mau pakai body double nggak apa-apa ya Nau gitu, bilang aja daripada kamu kenapa-napa, karena scene kamu masih banyak banget jadi setan gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa Kak, aku bisa kalau misalkan emang ternyata aku nggak bisa boleh deh baru pakai body double gitu. Ternyata nggak menyerah ya? Tidak menyerah. Cuman sakit banget aja, aku sampai kayak, karena menurut aku itu tuh bakal jadi sebuah cerita yang kayak gila, ternyata gue bisa, ternyata gue nggak nyerah gitu loh. Total berapa kali mengulang itu, berapa kali adegan itu aja itu? Nggak ingat. Aku nggak ingat, banyak banget. Sampai akhirnya seorang model rela kukunya barangkali nggak akan halus lagi itu gara-gara adegan itu. Gara-gara adegan itu, jadi udah aku harus begini, terus kayak aku gerak-gerak tiba-tiba loncat, pas loncat itu badan aku tuh mesti lurus, nggak boleh bengkok sama sekali. Dia mesti benar-benar lurus kayak gini, belakangnya harus lurus, semuanya lurus kayak gitu. Itu Sobat BK. Jadi ketika Sobat BK nanti nonton Tiba-tiba Setan di bioskop, mungkin adegannya hanya sekian detik, beberapa detik aja itu. Tapi Naura Hakim cerita nggak gampang. Bisa berjam-jam malahan itu ya. Hanya adegan itu ya. Sejam malahan. Lah. Kenapa nggak mau pakai body double, pakai aktor pengganti gitu? Karena aku masih percaya sama diri aku kalau aku bisa. Gitu. Yakin ya? Aku yakin. Makanya aku bilang nggak apa-apa Kak, aku bisa. Cuman kalau misalnya emang ternyata aku nggak memungkinkan atau menurut kalian aku nggak bisa, baru pakai body double. Karena balik lagi kayak menurut aku kalau misalnya aku bisa tapi dari director dan kru ternyata ngeliatnya kurang, baru boleh pakai body double. Jadi sebenarnya kayak aku lebih ke ngikut mereka. Cuman kalau dari aku sih aku percaya aku bisa gitu yang tadi aku bilang, karena kayak aku pikir ini bakal jadi sebuah cerita aja gitu, meskipun kayak didengar orang mungkin kayak simple ya, cuman kayak yang aku lakuin tuh susah banget gitu. Ya nontonnya mah gitu. Iya, cuman balik lagi kayak kalau misalkan kalian percaya kalian bisa, lakuin aja, jangan menyerah, itu terpenting gitu. Gokil. Jadi kalau Narsi Setan ya banyak ini ya, banyak tantangannya ya. Banyak tantangan. Kalau Narsi Manusia, dialognya pasti banyak juga kan kalau Narsi Manusia. Sebenarnya banyak nggak banyak sih, karena Narsi ini dikasih tahu itu awalnya dari dia masih bekerja di hotel itu, Hotel sama Seroja, hotel Royal Seroja, sama kenapa dia bisa meninggal. Oh. Kayak gitu. Jadi ceritanya
menghantui nih ceritanya nanti. Si Narsi ini jadi hantu sih nanti. Nonton sebetulnya. Tapi Naura Hakim tuh nggak ini apa? Nggak khawatir ya. Kan looknya kan look cantik ya. Oke, namanya aktor tuh kan memang udah tampil total, udah perannya nempel ya, mau jelek mau tetap cantik ya udah hajar aja gitu. Nggak mikir sampai sana ya Naura ya? Nggak mikir sampai apa ini? Iya, maksudnya looknya jadi wah kok jadi serem banget gitu. Malah orang jadi kesannya jadi takut nonton. Malah itu yang aku malah yang dicari pengenin. gitu. Beda banget nonton Naura ketika jadi catwalk misalnya atau pemotretan gitu. Atau kalau lihat di Instagramnya nggak mungkin dia pasang Naura Hakim yang Narsi gitu. Sama itu malah yang aku penasaran banget pas aku tes make up, pas aku tahu jadi awal aku nanya kan ini setannya kayak gimana, karena tadi aku bilang aku tuh awalnya setannya tuh kayak cuman di make upin pucet terus luka-luka doang, jadi kayak masih kelihatan muka aku gitu. Terus pas aku lihat kayak oh oke, masih tetap yang Evil Dead ini, karena Evil Dead tuh mukanya tuh masih kelihatan manusia, kayak serem tapi masih kelihatan manusia. Aku pikir seperti itu. Terus aku sampai nggak mau ngaca, aku kayak oke, surprise. Kayak aku tuh nggak mau ngeliat prosesnya gitu, jadi kayak aku bilang kalau aku nggak mau nadap kaca ya, surprise aja gitu. Aku cuma main handphone gini, udah ngaca kan. Wah iya, serem banget, udah serem, jelek banget lagi, gila. Cuman itu aku senengnya kayak gila, ternyata muka gue bisa kayak gini ya, aku sampai kayak gitu. Jadi look Naura Hakim tuh hilang. Oh hilang Look cantiknya tuh nggak kelihatan. Hilang gitu. Sumpah. Terus sampai lucunya, jadi kita syuting itu di hotel Kak, di Purwakarta. Oh. Tapi itu Ini tidak bener-bener kosong. enggak, Atau masih dan itu salah satu bintang 5 di Purwakarta. Bagus banget, jujur sumpah bagus banget. Terus itu tuh nggak close nggak close for public. Tetap dibuka. Dan karena kita syuting di situ, kita nginep juga di sana. Jadi kalau misalkan abis aku make up, aku belum dipanggil, aku balik lagi ke kamar kan. Terus mesti naik lift. Di situlah orang-orang pada kaget ngeliat aku, apalagi anak kecil. Kayak bayangin aja, mereka lagi mau ke lantai apa, lift aku buka, tiba-tiba aku yang keluar. Dan sedangkan itu aku kan pakai seragam hotel kan. aku pakai seragam hotel, terus udah bener full di make upin, karena aku di make upin tuh kayak muka, kaki, tangan, semuanya. Iya, semuanya pada kaget. Terus aku tuh kadang tuh sampai lupa kalau misalnya aku tuh jadi setan. Dan aku tuh orangnya penakut banget kan Kak. Jadi kayak kalau misalnya mereka kaget, aku tuh ikutan kaget. Karena aku pikir kayak lihat apa gitu. Di belakang gue ada setan nih atau apa, kok aku ikutan kaget. Sama aku inget banget kayak kebuka, mereka kaget, anak kecil yang nangis, aku kaget juga. Atau apa, terus begini-gini nunjuk ke aku kaget, aku begini, iya setan. Jadi itu sering banget kejadian, karena aku tuh orang pelupa kan. Jadi kayak kalau misalnya aku kelamaan di kamar aku, ya aku tuh suka lupa kalau misalnya aku tuh udah di make upin jadi setan. Di kamar tuh maksudnya nggak akan kalau selesai kan harusnya dihapus itu make upnya. Oh ini kalau misalnya aku lagi istirahat, nunggu, break gitu. lagi break atau nggak lagi nunggu callingan gitu. Suka. Jadi di kamar tetap looknya begitu. Terus sampai kayak aku waktu itu pas pertama kali tes makeup, aku langsung video call adik aku, karena adik aku waktu itu masih umur 6 tahun. Pas video call adik aku nangis. Terus dia kayak, itu siapa? Terus ibu aku bilang, itu Mbak Nawa. Enggak, itu bukan Mbak Nawa. Terus aku kayak aku jadi kayak senang sendiri gitu. Karena kayak aku ngeliat kayak gitu, gue jelek banget. Jadi ternyata itu yang dicari Naura Hakim. Iya. Jadi bukan kalau antagonis kan looknya masih kelihatan ya. Iya. Ada protes nggak misalnya dari siapa gitu, dari orang dekat gitu, lihat Naura jangan gitu Apanya nih maksudnya? Ya jangan jadi setan misalnya. Sempet nggak ada itu apa komentar-komentar bernada keberatan gitu? Enggak sih, cuman lebih Atau jangan antagonis deh gitu. Oh ibu aku terus Jagain deh, masa antagonis lah gitu. Ibu aku tuh kayak, Pak kamu tuh kenapa sih antagonis mulu gitu. Cuma kayak dia ngomong lebih ke bercanda. Cuma kayak dia tahu sama jawabannya apa, karena muka aku tuh antagonis gitu.
Jadi kayak pas dia tahu aku jadi setan, ibu kayak bagus ya, akhirnya kamu nggak jadi antagonis mulu. So kayak iya lagi, karena kayak aku nggak bosen sih, cuma kayak dapat karakter antagonis mulu. Aku jadi mikir kayak ini kalau misalkan ditonton sama netizen ibu-ibu ini iya. tuh kalau di jalan aku dijambak Iya. nggak ya? Karena jadi antagonis mulu. Terus kayak Akhirnya kan resikonya begitu. iya, karena kayak pas lebaran aku dikasih info gitu sama tante aku, katanya mereka tuh lagi ngomongin series baru. Itu loh yang seriesnya Marshanda. Udah nonton belum sih? Gila banget ya tuh cewek sinting gitu. Terus habis itu kayak tante aku tuh nggak ngasih tahu kalau misalkan ceweknya ya aku gitu, keluarganya dia. Terus sampai akhirnya kan kalau misalkan lebaran kadang kayak masih ada yang ngumpul-ngumpul gitu kan, aku lewat lah diteriakin itu tuh aku kayak maaf Bu. Itu salah satu contohnya begitu ya. Iya maaf Bu. Tapi rezekinya narsih sih. Jadi gimana ya, maksudnya mau kita minta peran yang lain ternyata cocok dengan narsih misalnya. Ya jodohnya itu kita kan. Tapi aku seneng banget sih Kak jadi narsih. Sumpah ini kayak film yang sebenarnya aku banggain banget jadi narsih. Meskipun kalau Sobat Doika nonton trailernya memang horornya mungkin karena ada judul setannya di situ kali ya. Iya. Tapi begitu muncul ada Lolo, ada Oki Rengga, itu komedinya hidup banget gitu. Iya banget. Celetukan-celetukannya nggak tahu itu sesuai naskah atau memang improve mereka. Tapi jadi aku kocak nonton trailernya aja lucu gitu loh. Horornya malah barangkali ya ada horornya. Apalagi kalau dompetnya tipis. Pas tengah bulan itu horor banget itu. Kok curhat? Belum lihat si narsih gitu loh maksudnya. Iya. Nah ini filmnya kan komedi horor kan, jadi komedinya lebih banyak dibandingkan horor. Terus yang Kak Isi pengen ngasih tahu untuk manusia-manusia penakut seperti aku dan Mas Isi, ketika kita nonton tiba-tiba setan tuh kita nggak dibikin traumatis, kayak traumatis karena kayak aduh gue nggak mau nonton lagi ya, setannya serem banget gitu, nggak. Jadi kayak setannya ada, cuman bukan yang jump scare gitu, nggak. Karena aku kemarin tuh baru nonton Kak, aku tuh harusnya kemarin tuh nggak boleh nonton fullnya. Aku tuh harusnya kita setelah edit. Terus kemarin kita nggak boleh nonton, cuman kemarin kita ada press screening di Blok M. Dapat kesempatan lah untuk nonton yang gimana? Sama penonton berarti ya? Sama penonton, mana nggak boleh nonton full atau aku nonton. Jadi pas aku ngeliat scene aku kayak kaget, tapi aku masih kebawa mood ngakak karena scene sebelumnya. Gitu. Jadi yang aku bisa ngasih tahu kalian semua, kalau misalkan emang kalian penakut seperti aku, kalian tuh nggak bakal ngerasa takut atau apa, mungkin kaget aja kok tiba-tiba udah scene setan, karena kita lagi ketawa-ketawa tiba-tiba ada setan. Nah jadi kayak kita ngeliat tuh setan udah nggak takut gitu, nggak takut karena kayak ya itu masih kebawa scene-scene sebelumnya yang lucu-lucu gitu. Tapi si penakut ini, si narsih ini akhirnya kok ya beberapa kali main film horor gitu loh. Naura tuh memang jodohnya di horor terus ini atau memang gue coba deh Norma antar boleh disebut nggak Mbak, film lain boleh disebut nggak apa-apa, kayak di film Norma antara menantu dan mertua. Itu kan sebenarnya juga horor sebenarnya. Oh iya, itu horor banget itu mah. Tapi bukannya setan-setan begitu. Tapi memang rezekinya di horor ya, Nora ya. Itu aku tuh ya ada barangkali drama ada. Iya. Terus banyakan memang sekarang lagi horor buat Nora. Aku tuh penakut banget sumpah. Meskipun penakut itu tadi. Iya, ibu aku tuh selalu bilang kayak ini, alhamdulillah kan aku lagi mau ada jalan syuting kan, horor itu lagi. Dan true story lagi. Jadi pas aku bilang ke ibu, aku ngomong gini ke ibu,
Aku alhamdulillah dapat kerjaan. Ah. Ibu ngomong kayak gini, horor Horor. lagi mbak. Terus aku bilang iya lagi. Terus dia bilang, kamu tuh aneh banget ya, kamu penakut tapi kamu dapetnya tuh horor mulu. So kayak iya lagi. Terus ibu bilang, tapi kamu kalau misalkan dapat horor terus-terusan, kamu harusnya nggak jadi nggak penakut lagi dong. Oh enggak, aku makin takut. Jadi selama syuting itu ada yang awal berarti? Ada Ya maksudnya harus ada yang nemenin. Kalau si penakut ini lagi sendirian gitu loh. nah waktu itu pas yang aku syuting tiba-tiba setan, karena aku mikir aku jadi setan, jadi aku Aman. aman. Cuma kayak sebelum-sebelumnya kayak aku syuting horor atau apa selalu ditemenin sama yang si garis-garis itu. Oh, oke. Jadi selalu ada temennya. Maksudnya nggak Selalu. berani sendiri kan? Iya, selalu ditemenin karena aku penakut banget. Aku penakut, jadi kayak aku selalu minta ditemenin. Jadi aman kemarin Mbak? Selama syuting tiba-tiba setan tuh aman dia? Tapi dia kemarin nggak ikut yang Oh, tiba-tiba nggak ikut. setan. Cuman Oh. syuting horor-horor yang lain dia ikut. Tapi selama syuting aman aja kan? Aman, Maksudnya aman. nggak, si setan ini, Narsi ini nggak ditemuin sama setan beneran gitu loh. Mungkin kayaknya pas setannya ngeliat tuh dia kayak, oh teman Sohib nih. sohib gue nih, atau nggak kayak kok lebih serem daripada gue yang takut gitu. Besti. Karena katanya Kak Popi sama Kak Isi tuh sempet ngalamin, tapi bukan yang kejadian horor pas syutingnya ya, lebih ke ngerasa pas udah nyampe kamar tuh kayak hawanya nggak enak dan ada yang ngeliatin gitu-gitu. Aku sih fine aja, Nggak karena ngerasa kayak yang aneh-aneh itu nggak? iya, karena balik lagi setannya mikir, oh ini teman gue, ngapain gue takut-takutin. Nah, orang aja jadi ingat waktu SMA saya dulu ketika ngelihat si Rambo sama Bonar ini mainan Jalangkung. Saya teringat ketika masa SMA kelas 2 kalau nggak kelas 3 di tahun 97-98 itu kami sedang apa namanya kayak kami satu sekolah tuh nginep di tempat ya gedung tua ya. Tiba-tiba begitu masuk kamar masing-masing udah dibagi satu kamar berdua, ada kamar di ujung, tiba-tiba dia bikin jalangkung sama kayak yang dilakukan Rambo dan Bonar. Tiba-tiba goyang. Lah. Jadi teringat ke itu cerita masa lalu itu. Dan itu dia bisa balik loh. Apa? Nggak bisa balik. Iya. Si roh yang ada dalam boneka jalangkung itu. Akhirnya merinding gue. si teman ini dipulangin sebelum waktunya selesai, dia dipulangin. Tapi nggak tahu ceritanya apakah rohnya ini pulang atau tapi tiba-tiba di kamar itu tiba-tiba bonekanya udah tiduran begini aja tuh, goyang tuh. Dan itu waktu maghrib. Wah, kayak film horor lagi nih waktu maghrib. Iya, coba. Itu jadi mengingatkan saya pada zaman sekolah saat itu, si Rambo sama Benar. Bonar ini. Bedanya kalau Bonar sama Rambo mungkin ada lucunya ya. Kalau Iya. saat itu Itu emang gak ada lucu. serem. Lebih ke mencekam. Naura ada yang disampaikan kepada Sobat WK sebelum nonton film Tiba-Tiba Setan? Aku pengen ngasih tahu aja, by the way, film Tiba-Tiba Setan ini bukan cuman tentang komedi, bukan cuman tentang horor, bukan cuman tentang drama. Ini kemarin aku udah nonton film Tiba-Tiba Setan. Aku menontonnya itu seperti point of view orang yang tidak tahu cerita Tiba-Tiba Setan, kayak bukan aku yang mainin pas aku nonton itu. Dan aku bisa apa yang aku pengen kasih tahu ke kalian, dan aku mewakili Kazan Crew juga. Film Tiba-Tiba Setan ini tuh kita pengen ngasih tahu ke kalian bahwa manusia tuh kadang lebih menyeramkan dibandingkan Iya, setan, Kak, betul. perilakunya. Karena kayak kita tuh banyak banget ngasih poin-poin yang dimana kadang manusia itu tuh suka serakah masalah duit dan harta. Jadi merusak hubungan keluarga, suami istri, bahkan temen, pacar, apapun itu. Karena kayak suka menganggap bahwa duit adalah segalanya dan jadi egois banget gitu. Dan di sini juga kita ngasih tahu keluarga tuh bakal selalu ada. Jadi jangan pernah datang ke keluarga kalau misalkan kalian tuh lagi butuh doang gitu, dan jangan sampai cuman perkara duit hubungan kalian tuh hancur. Itu yang sebenarnya pengen kita
kasih tahu dari film si tiba-tiba setan ini, cuman kita balutin dengan komedi horor gitu. Ini film panjang pertamanya Mas Izzy ya. Iya. Setelah sebelumnya banyak jadi asisten sutradara ya. Iya. Dan Ini film kelimanya Kak Isi. Film kelima. Film panjang pertama, tapi film Kemarin kelimanya. ada yang itu yang pesugihan sate gagak. Oh, dia juga ya? Itu Kak Isi. Yang udah ada di Netflix, kalian promo, kita bantu Kak Isi. Oke. Mudah-mudahan setelah ini Naura Hakim nggak jadi setan lagi Sobat TK, mudah-mudahan. Kami berharap sih looknya Naura Hakim nanti muncul utuh di layar lebar di bioskop. Cantiknya tuh ada itu lah, dan mudah-mudahan nggak antagonis ya. Kalaupun tetap begitu ya memang Nah, udah yang jodohnya kayak gitu. Terima fakta aja lah. Terima berkarya ya memang jalannya udah diatur ya. Iya. Jadi syutingnya berhari-hari, Naura Hakim siapnya udah jauh-jauh hari sebelumnya. Nanti akan tayang di bioskop tanggal 16 April 2026. Terima kasih Naura Hakim. Selamat Hakim. bersenang-senang nonton film Tiba-tiba Setan di bioskop seluruh Indonesia. Terima kasih Sobat TK, sehat terus. Ya terus Terima kasih, guys. Naura Terima Hakim. kasih Kak Hakim.